silakan duduk. Ya, terima kasih. Oke, bagaimana duduknya? Sudah nyaman? Sudah. Oke, nah jadi sebelum kita melakukan kegiatan kita pada hari ini, agar supaya kegiatan kita berjalan dengan lancar, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Nah jadi berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah jadi bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Kak. Sebelumnya kan kita belum saling kenal nih, jadi perkenalkan, saya Alini, bisa dipanggil ibu, kakak, panggil senyamannya kita saja. Kalau kita, Oke, jadi Kak, perkenalkan saya Dimas Batila, saya dari kelas 11 IPA 1. oh IPA 1. Iya. Nah jadi Tila ya, Iya. dari kelas IPA 1. Iya. Oke, nah jadi sebelumnya Tila sudah pernah masuk ke ruang BK? Pernah sih Bu, tapi kayak saya nggak pernah melakukan hal seperti ini. Oh, Cuma belum sekedar ya? masuk saja gitu. Oke, nah jadi sebelum kita melakukan kegiatan kita pada hari ini yaitu konseling individu, alangkah baiknya saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa sih itu konseling individu, apa saja yang akan kita lakukan di dalamnya. Nah jadi kita itu akan melakukan yang namanya konseling individu, yang merupakan proses bantuan yang diberikan oleh konselor atau saya sebagai guru BK yang ada di sekolah ini untuk membantu Kak Tila dalam mengatasi permasalahan yang Kak Tila hadapi sekarang ini. Dan untuk itu juga saya sangat berharap sama Kak Tila kalau ceritanya Kak Tila itu diceritakan secara terbuka, dan saya juga jamin kalau di dalam sesi konseling ini tidak ada orang yang tahu selain kita berdua, karena memang informasi yang di dalam konseling kita pada saat ini itu bersifat rahasia dan tidak ada yang tahu selain kita berdua. Jadi saya sangat berharap Kak Tila itu sangat terbuka, dan saya juga berterima kasih sama Kak Tila karena Kak Tila itu sudah mau datang dengan sukarela ke sini. Dan juga selama kita melakukan konseling individu, kita itu diatur sama norma-norma yang berlaku. Jadi Kak Tila tidak usah takut. Dan juga selama sesi konseling, kalau misalnya Kak Tila mau izin atau mau kemana, Kak Tila alangkah baiknya meminta izin dan tidak boleh memotong pembicaraan pada saat berbicara. Nah, dan untuk itu bagaimana, apakah ada yang ingin ditanyakan? Sepertinya cukup Ibu. Oh cukup. Nah jadi kegiatan kita pada hari ini berlangsung selama 1 kali 45 menit. Bagaimana? Apakah bisa kita lanjutkan? Bisa. Oke, bisa. Nah jadi apa nih yang ingin Kak Tila ceritakan kepada saya sampai Kak Tila itu datang ke ruang BK? Oke, jadi Kak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk bercerita langsung ya kepada Kakak. Jadi saya di sini tuh memberanikan diri datang ke Kakak, datang ke MBK untuk bercerita karena saya merasa permasalahan saya ini sudah tidak bisa saya tampung sendiri begitu. Saya tuh merasa kayak akhir-akhir ini mungkin stres gara-gara mungkin akademik ya, gara-gara akademik karena entah kenapa saya merasa pusing akan hal itu, dan juga ada beberapa pemicu sih sebenarnya yang membuat hal-hal itu terjadi gitu. Kalau boleh tahu pemicunya itu apa, Kak? Oke, baik. Kalau untuk saya kan mempunyai permasalahan akademik di mana saya gara-gara itu saya tuh kepikiran sekali sampai saya tuh bisa pusing ya, bisa sakit kepala. Mungkin ya pemicu utama itu karena tekanan dari orang tua, juga tugas-tugas yang menumpuk, tapi yang paling mendominasi itu tekanan dari orang tua. Oh iya. Saya mengerti sama perasaan Kak Tila kalau Kak Tila itu sangat tertekan ya dari orang tua. Ini Kak Tila tertekannya dari orang tua karena apa? Oke, baik. Jadi saya tuh ditekan sama orang tua saya agar selama sekolah nilai saya tuh harus bagus. Itu harus bagus karena saya kan mengejar PTN top di Indonesia. Jadi otomatis nilai gue tuh harus bagus gitu. Kalau tidak ya kemungkinan besar saya nggak bisa lulus di situ. Nah masalahnya akhir-akhir ini tuh saya merasa kurang perhatian lagi sama tugas-tugasku. Kalau malam misalnya malam hari nih besoknya ada ulangan harian, saya tuh udah belajar kadang karena jika saya tuh sudah terlalu pusing, mungkin kepala saya tuh terlalu banyak pemikirannya gara-gara tekanan itu, jadi saya tuh agak stres lah bisa dibilang gitu.
Jadi Katila ini stres karena akademik Iya. dan juga dari tekanan orang tua. Iya. Kalau boleh tahu apa yang membuat Katila tidak belajar pada malam hari dan besoknya itu mau ulangan harian mungkin? Oke, jadi kalau untuk itu saya kan selalu belajar. Hmm. Nah, karena saya selalu belajar itu saya tuh merasa kayak nggak apa-apa kayaknya nih kalau saya tidak belajar malam ini. Karena saya tuh sudah apa ya, karena saya tuh memang rajin belajar dan bisa dibilang saya tuh apa ya, sudah tahu lah beberapa begitu tentang materi-materi. Jadi saya berpikir kayak tidak apa-apa mungkin kalau saya tidak belajar malam ini. Dan juga mungkin karena malam ini saya tuh suka sakit kepala karena saya tuh terlalu memikirkan perkataannya orang tuaku, yang dimana saya tuh harus membuat nilai-nilaiku jadi bagus. Jadi saya tuh kayak berpikir mending saya istirahat saja karena kepala aku sudah sakit gitu. Jadi tuh kayak tidak usah saja dipaksa. Tapi kalau saya tidak belajar, ya itu lagi takutnya lagi besok nilaiku tidak memadai, tidak memuaskan gitu. Jadi di sini saya apa ya, bercerita semoga kakak punya solusi lah untuk saya, solusi kecil mungkin juga agar gimana saya tuh bisa apa ya, bisa memberikan solusi terhadap diriku sendiri, apa saja mungkin yang bisa membuat saya tuh terhindar dari stres itu gitu. Saya juga sangat prihatin sama apa yang menjadi permasalahannya Tila sekarang, tentang perasaannya Tila, bagaimana Tila tertekan dari orang tua, mana juga tertekan dari akademik. Jadi saya mengerti sama Kak Tila bagaimana rasanya jadi siswa yang sekarang harus harus mempersiapkan diri untuk melanjutkan studi ke pendidikan yang lebih tinggi lagi, dan mana juga mengingat orang tua juga sangat-sangat menuntut sama Kak Tila. Oleh karena itu Kak Tila yang kayak merasa sangat tertekan dari orang tua. Saya sangat mengerti sama apa yang terjadi sama Kak Tila sekarang. Kalau boleh tahu nih Kak, bagaimana sih perlakuannya orang tua sama Kak Tila sampai Kak Tila itu merasa ditekan sama orang tua? Oke, baik. Jadi ada beberapa ya perlakuan orang tua aku yang membuat saya tuh merasa kayak ternyata saya ini sangat-sangat dituntut gitu. Yang pertama itu saya tuh jadwalku sehari-hari tuh padat sekali karena habis sekolah saya lanjut les lagi sampai malam. Itu mungkin juga ya jadi alasanku kenapa sih tuh kayak dari istirahatnya. Jadi sudah gampang capek, mungkin juga sudah stres gitu, sudah sakit kepala juga sering-sering sekali. Terus kalau malam biasanya saya sampai untuk tidur saja, walaupun itu biasanya ada ulangan harian, saya kayak sudahlah belajar. Saya juga sudah bisa tahu ini. Saya tuh kayak merasa bangga sendiri atas diriku karena saya tuh butuh istirahat gitu. Saya tuh mending istirahat saja. Terus sering les juga kalau misalnya ini selesai ulangan harian, pasti orang tua aku tuh ambil kertas ujianku. Di situ mereka tuh melihat langsung hasilnya gitu. Jadi saya tuh di situ betul-betul takut juga kalau sampai nilaiku tuh tidak memuaskan. Nah, itu tuh yang bikin saya kayak saya betul-betul kayak harus betul-betul bisa. Selain itu juga saya tuh biasa kalau sedang di rumah tuh biasa kayak ada saja kata-katanya orang tua kayak secara tidak langsung ya, kayak menyinggung. Kalau di mana tuh saya tuh harus bisa, saya tuh harus pintar gitu, saya harus membuat nilai-nilaiku bagus. Jadi saya tuh kayak sudah menumpuk terus, yang mengakibatkan saya sudah stres gitu. Padahal kalau disini saya tuh kayak mau juga lah dimengerti, kayak bener saya waktu untuk istirahat. Nah, tapi gimana ya, orang tua aku juga mungkin sudah betul-betul berharap dengan saya, jadi saya juga kurang bisa untuk mengenangan itu. Apalagi saya sudah kelas 11, ini kelas 11 semester 2, sudah mau masuk ke kelas 12, jadi saya itu betul-betul padat sekali lagi karena untuk mempersiapkan masuk ke PTN gitu kan. Iya, dari tadi juga sebelum pas tadi Kak Tila masuk, di situ saya sudah melihat kayaknya ini Kak Tila capek. Dari raut mukanya saja sudah kelihatan bagaimana capeknya, dan ternyata pas Kak Tila cerita memang betul raut mukanya Kak Tila itu tidak bohong kalau misalnya itu Kak Tila capek sekali lantaran tekanan orang tua, terus juga tuntutan orang tua yang harus kita sebagai anak juga harus menuruti apa kemauan orang tua.
Oke, jadi bagaimana? Apakah masih ada yang ingin Katila ceritakan? Oke Kak, kalau untuk hari ini sepertinya cukup sampai di situ ya, karena itu sudah termasuk dari segala ceritaku. Oh ya, oke baik. Terima kasih atas ceritanya Katila. Di sini saya mempunyai beberapa alternatif dari permasalahan yang Katila sudah ceritakan tadi. Yang pertama itu Katila harus pintar menyusun jadwal, dan yang kedua itu Katila harus membedakan mana tugas yang besar atau tugas yang berat untuk dikerjakan terlebih dahulu, dan mana tugas yang ringan, agak-agak ringan begitu, yang Katila rasa agak susah dan agak ringan itu dibedakan agar supaya Katila itu tidak stres karena memikirkan karena kenapa ini tugas banyak sekali. Jadi di situ Katila harus membedakan mana tugas yang lebih dulu dikumpulkan dan mana yang belum dikumpulkan atau minggu depan begitu. Dan juga kan Katila ini sudah masuk di ranah stres, jadi yang kayak sedikit-sedikit Katila itu merasa kayak stres. Jadi Katila itu harus pintar mengatur pola hidup yang sehat. Misalnya dengan makan makanan yang bergizi dan olahraga. Misalnya olahraganya itu bisa Katila jalan santai atau jogging begitu sambil dengar musik, agar supaya Katila juga secara perlahan bisa mengelola emosinya Katila sendiri. Dan untuk itu juga saya juga memberikan solusi sama Katila untuk bicara secara terbuka sama orang tua. Katila cerita sama orang tua. Katila itu sudah berusaha untuk mengikuti keinginannya orang tua, akan tetapi di sisi lain dari tekanan dibicarakan secara baik-baik. Kalau misalnya Tila itu sedang berproses, jadi Tila macam jangan bilang sama orang tuanya akan supaya tidak terlalu ditekan, karena dari Tila berikan sama Tila itu yang bisa juga membuat Tila ini yang membuat Tila stres. Katakan begitu sama orang tua. Intinya Katila itu mengatakan yang kayak sebaik-baik. Itu saja solusi yang bisa saya berikan sama Katila pada hari ini. Untuk itu saya kembalikan sama Katila, bagaimana apakah solusi yang saya berikan sudah jelas atau ada yang ingin ditanyakan kembali? Oke baik Kak, sepertinya saya tidak rugi ya datang ke Kakak untuk meminta bantuan, karena Kakak memberikan saya banyak alternatif penjelasan ya. Dan sepertinya untuk alternatif yang Kakak berikan tadi, saya akan mencoba beberapa atau mungkin bisa semuanya sih, karena dimana saya juga itu pasti perlu sekali ya untuk terbuka dengan orang tua aku. Kalau saya tuh capek sekali kasih begini gitu. Saya tuh capek kalau harus ditekan begini-begini, padahal kalau soal berusaha saya juga pasti berusaha. Terus juga saya sadar kalau ya saya tuh jarang sekali olahraga. Ya jadi mungkin sudah dari itu juga pemicu-pemicunya di mana saya jadi stres. Jadi saya akan berolahraga. Terus saya juga akan membagi waktu di mana saya akan membedakan di mana tugas berat akan saya kerjakan terlebih dahulu, lalu tugas ringan akan saya kerjakan di belakangan setelah tugas berat itu selesai. Nah, jadi saya juga sangat mengapresiasi Katila karena sudah mau berani bercerita sama ibu dan mau terbuka sama ibu. Saya sangat mengapresiasi itu, dan saya juga sangat mengapresiasi sama apa yang menjadi keputusannya Katila dari apa yang sudah saya berikan sama Katila. Dan semoga itu juga bisa Katila terapkan di kehidupan sehari-hari Katila, agar supaya pola hidup yang Katila rasakan sebelum mengikuti konseling dan sesudah mengikuti konseling individu itu ada perbedaannya. Dan saya juga berharap semoga solusi itu bisa Katila terapkan dan konsisten dalam penerapan solusi yang telah saya berikan. Nah, untuk itu saya meminta sama Katila untuk mengatakan apa-apa saja yang kurang selama sesi konseling kita tadi. Oke baik Bu, jadi ya menurut saya pribadi sesi konseling kita sudah berjalan cukup baik, dimana pertama tuh Kak Ali ini sangat-sangat terbuka dengan saya, sangat-sangat baik ya, sangat menerima segala cerita saya, masalah saya dengan tidak menjudge. Jadi saya tuh merasa nyaman untuk bercerita tadi, untuk lebih terbuka lagi. Terus selama prosesnya tuh saya jadi tahu ternyata konseling tidak semenyeramkan apa yang saya pikir gitu. Terus juga saya jadi tahu ternyata di
dalam muslim itu tuh ada etika, yang dimana tuh etika pertama kan tadi kerahasiaan seperti yang kakak Alini sebutkan. Jadi di situ saya sudah percaya bilang, oh iya ternyata dengan saya menceritakan masalah saya ke kakak itu kemungkinan besar tidak akan tersebar luas. Itu kenapa saya tadi tuh betul-betul terbuka dengan kakak, karena saya percaya dengan kakak gitu. Dan juga untuk yang selanjutnya sepertinya sudah cukup kak. Saya juga mendapat alternatif yang betul-betul bisa dapat saya gunakan nanti, dan semoga saya betul-betul bisa menerapkan itu. Oke. Terima kasih atas apa yang Katila katakan. Itu menjadi penilaian bagi diri saya sendiri agar supaya kedepannya saya bisa lebih meningkatkan lagi keterampilan saya sama konseling yang akan datang nanti. Dan di sini juga di sesi konseling kita karena sudah mau berakhir, dari ceritanya Katila tadi saya juga sangat mengerti, sangat paham sama kondisi Katila yang Katila hadapi sekarang, yang mana Katila sangat-sangat capek, terpuruk karena tekanan akademik, tekanan orang tua. Saya sangat ikut merasakan apa yang Katila rasakan. Dan bagaimana kak, masih ada yang ingin diceritakan? Cukup kak kalau Cukup. Oke. Mungkin kita menjadwalkan kembali boleh untuk melihat bagaimana perkembangan Katila setelah mengikuti sesi konseling pada hari ini. Kalau boleh tahu Katila bisanya kapan? Mungkin ya kak bisa 1 bulan 1 kali. Oh iya, boleh. Kalau soal hari itu tidak mungkin, bisa jadi tidak menentu, tapi yang intinya 1 bulan 1 kali. Oke. 1 bulan sekali ya? Iya. Oke, nanti saya tunggu di tempat yang sama ya. Kalau misalnya Katila ingin datang lagi, mau cerita apapun itu, jangan ragu-ragu untuk datang ke sini. Nah, karena sesi konseling kita sudah berakhir dengan lancar, sudah berjalan dengan lancar dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin. Karena tadi kita awali dengan doa, alangkah baiknya kita menutup pula dengan doa. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Semoga kita sampai dengan selamat di tujuan masing-masing Nabil. Sampai ketemu di minggu depan dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya kak. Iya, sama-sama.